Rabbi bin Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bin Mustafa Namayantanem kandana mutlaqana pada wa mantasa basran bimadan zamani ya Rabbi bin Wenon dawam paramantara wamawakan zawabadona badan bijismin asani ya Rabbi bin Alvi kama meno yadon sabadan duala yura sromaulin meno bianani Karmona mena morainu kana osatwana yuran zello vishamsino bandani ya Rabbi bin Tau kadalata kaumanisa jalasu indalwina dati si biasa bimodadani ya Rabbi bin Jelasai subhapadadakona mina min syarrina ren wa surakin wa mimiani ya Rabbi bin Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para
Rasulina sallallahu alaihi wasallam ali wa azwajihi wa ansari wa junudi utusan sana wa karoma raswana ali sana rasana rasul Fatimah Zahra sekali jilani wa dari wa syafi'an nabi malik ambali anawi rabbi jamin bukanlah hadisin wal qura wal mufassirin bi masari kalardi nama qaribiha sayna ma'ajira madisya pakai kadamali ba'adwi asuli wa purajmain Sumaina arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jamil muslimina muslimat dan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadin muttasil ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim, halaman 11 ya, gitu ya, 8 baris dari bawah tuh. Wasa asartu salis minasna asyara dukhulul waqti ya zonnan ma'a ma'rifatihi wa lam anna kulla ibadatin tatawaqqafu ala niyatin la yasihu fi'luha illa ba'da ma'rifati duhuli waqtiha walau zonnan libil ijtihadi wa in hajama wa fa'alaha lam tasihha wa inda qatil waqtu wa illam tatawaqqaf ala niyatin kal azani wal khutbati sahabi luha in sadafal waqtu wa illa fala wa huwa zawalu samsi an wasati samai bi tibari ma yazharu lana la nafsil amri wa yu'lamu bi ziyadati zilli ala zillil istiwa'i in kana wa illa fayughdisuhu wa lizuhri sumiyat bizalika li'annaha awwalu salatin salaha Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallama marrataini fi yaumaini inda babil ka'bati mimma yalil jufrah summa ilal hijri bi kasril ha wali ilmiha wali fi'liha waktu zahirati ay hari. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ya syarat-syarat dalam sholat nih gitu ya, yang ada 12 syarat nih. Nah ini masuk kita bagian yang ketiga ya, syarat sholat yang ketiga ya, dari awal sono sholat pertama tuh ya gitu nutup aurat, yang kedua suci daripada hadas tuh ya, hadas besar dan hadas kecil yaitu dengan nutup, hadas besar dengan mandi. Nah ya sekarang yang ketiga nih asar salis, syaratnya yang ketiga minal isna asyara, dari 12 syarat nih dalam sholat nih. Apa tuh? Dukhulul wakti ya. Jadi syarat sahnya sholat kalau udah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu berarti belum ya sah sholatnya gitu ya. Karena ini merupakan syarat gitu ya. Nah, masuk waktu ya. Ya gitu ya. Ah ya, zonan tu ma'rifatihi serta mengetahuinya ya, dengan zon
Dan artinya perkiraan ya, kita kira nih memang udah masuk waktunya, tapi ya gitu ya, memang kita tahu bahwa emang itu udah waktunya gitu ya. Jadi waktu-waktu sholat tuh ya emang Allah udah atur ya, aqimis sholat dulu kisamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda ya. Tuh ya dalam Al-Qur'an ya, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguhnya salat buat kita orang mukmin ini kita mauquta, yaitu waktu yang udah ditentukan ya. Jadi waktu yang Allah udah tentuin ya, gitu ya. Dalam ayat yang lain Allah kata aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili ya gitu, kerjakanlah sholat liduluki samsi, udah condongnya matahari ya, berarti zohor kan gitu ya, ila ghasaqil laili sampai masuk ke malam ya, itu asar tuh ya. Nah ya ghasaqil laili asar dan isya tuh. Nah ya wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh ya, disebut Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana masyhuda, sungguhnya sholat fajar itu ya, sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat itu ya. Jadi Allah bagi tuh waktu dalam 24 jam sehari semalam itu dibagi waktu menjadi ya 5 waktu tuh. Ada waktu sholat zuhur ya, asar, maghrib, isya dan subuh tuh ya, 24 jam ya. Hanya orang ahli falak, nah ya tinggal ngatur tuh ya waktunya ya, karena dalam 24 jam ini dibagi 5 gitu. Hanya ya dari zuhur ya, dari subuh ke zuhur itu 7 jam. Nah, dari zuhur ke asar 3 jam. Dari asar ke maghrib 3 jam ya, dari maghrib ke isya 1 jam. Oh ya, berapa tuh udah ya, 7 3 ya. Nah 3 lagi 6 dan 2 13, ditambah maghrib 1 14. Nah isya ke subuh itu 10 jam ya, dari isya ya ke subuh itu 10 jam, jadi 24 jam. Nah tinggal nanti ulama falak bagi tuh ya, umpama zuhur jam 12 lewat berapa atau jam 12 kurang berapa. Nah nanti masuk kepada asar tuh, asar jam 3 lewat berapa gitu ya, gitu ya, karena ya waktunya tuh gitu ya. Ya dari subuh ke zuhur ya itu 7 jam gitu ya. Nah artinya 7 jam. Nah terus ya, nah dari zuhur ke asar 3 jam kan gitu ya. Nah dari asar ke maghrib 3 jam lagi gitu ya. Nah ya 13. Dari maghrib ya ke isya 1 jam tuh, 14 jam. Nah ya dari maghrib ke subuh ya, nah itu 10 jam. Nah gitu ya. Nah tinggal bagi ya berapa tuh ya, yang liwatnya tuh ya, liwat 5 menit, liwat 10 menit, liwat 15 menit kan gitu. Yang kurang 5 menit, kurang 10 menit. Nah itu tinggal ahli falak nanti ya ngatur kekurangan itunya itu ya, aturan atau lebihnya lihat nanti ya waktu ya pergeseran matahari itu ya, pergeseran matahari. Nah itu ada waktu yang lebih banyak siang, ada yang lebih banyak malam. Nah ya dengan begitu nanti waktu tuh ya, nanti kalau bulan apa tuh ya, bulan Oktober ya gitu, pertengahan Oktober asar aja tuh sebelumnya jam 3 kan ya, nanti tuh ya di pertengahan Oktober tuh asar yaitu jam 2 ya 44 menit tuh ya. Nah ya seharusnya kan gitu ya, sedangkan ya subuhnya nanti jam 4 tuh gitu. Nah itulah ya yang diatur sunuk mari itu. Nah itulah ya ahli falak membagi gitu ya. Allah udah ciptakan tuh waktu itu 24 jam ya, sehari semalam gitu ya. Nah jadi kita dalam sholat ini ya, Allah udah tentukan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta ya. Sungguhnya sholat tuh ya buat kita orang mukmin itu punya waktu yang udah ditentukan ya. Jadi udah ada waktu-waktunya. Jadi jangan
sampai ya kita ngerjakan sholat itu belum waktunya, karena itu adalah suatu perbuatan yang ya nggak bakal diterima amal ibadah kita gitu. Itu dalam hadis yang Nabi katakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum ya fi akhir zaman ya as-shalat fi ghairi waktiha, yaitu salat pada bukan waktunya gitu ya. Nah, artinya jadi di sini ya syarat 3 yaitu salat itu dukhulul waktu, yaitu dengan apa tuh ya ma'zonan ma'a ma'rifatihi ya, serta mengetahuinya tuh. Wa'lam anna kulla ibadatin tatawaqqafu ala niyatin la yasihu fi'luha illa ba'da ma'rifati dukhuli waktiha. Ketahuilah olehmu bahwa setiap ibadat yang ditentukan atas niat gitu ya. Artinya setiap ibadat yang mesti pakai niat itu layasihu enggak sah gitu ya, fi'luha dikerjakan tuh ibadat illa ba'da ma'rifati, kecuali sesudah mengetahui ya dukhuli waktiha, masuk waktu. Jadi kalau ibadat yang harus ditentukan pada niat, pakai niat, itu mesti ketahui waktunya gitu. Memang ada ibadat yang pakai niat, ada gitu ya. Nah ya, seperti apa azan kan nggak pakai niat. Ya, nawaitul azana enggak ada gitu ya. Nah ya azan aja, karena begitu dia azan, nah masuk waktunya, sah udah gitu. Nah kalau sholat ya kita kata wah ini masuk nih waktunya, kita semua yang belum nggak jadi. Atau juga kita awalnya tuh ya kita apa tuh ya kita perkiraan kayaknya udah nih gitu ya, bayang nggak sah ya, karena harus pakai niat. Kalau ke azan kan nggak kayak niat kan gitu ya. Tuh ya, kalau sholat tuh ya. Jadi kalau yang pakai niat itu mesti tahu masuk waktu dulu. Kapan waktunya tuh untuk sholat nih, zuhur ya, asar gitu kan, puasa gitu juga gitu. Nah puasa tuh ya karena kita pakai niat, nah ya tahu masuk waktunya, udah masuk belum puasa gitu ya. Nah, atau ya belum gitu. Nah kalau udah, nah baru sah kita niat puasa gitu kan, puasa Ramadan, puasa sunnah kan gitu ya. Nah tuh ya kita yang pakai tuh ya. Jadi setiap tuh ya ibadat yang ditentukan pakai niat nggak sah tuh ya ngerjainnya, kecuali sesudah mengetahui masuk waktunya gitu. Walau ya zonan ya bil ijtihadi, sekalipun dengan perkiraan tapi ijtihad itu ya, usaha. Ijtihad itu artinya usaha gitu. Jadi kita usahain nih kayaknya udah masuk nih waktu zuhur, nah gitu ya, dengan zon kita. Nah ya kita ijtihad gitu ya, gitu ya. Fa'in hajama wa fa'alaha lam tasihha in sadafal waktu. Kalau dia tak ya hajama artinya langsung aja tuh ngerjain ya, dan ya nggak sah tuh katanya sholatnya in sadafa ya, wa in sadafal waktu, sekalipun ya masuk waktunya. Sekarang kita nggak tanpa ijtihad, tanpa apa tuh ya, tanpa perkiraan gitu ya, gitu ya. Nah ya kita kerjain aja gitu ya, udah waktu nih ya gitu kan, bayang dah zuhur gitu ya. Nah tapi belum apa tuh nggak betulannya, kagak sah gitu, tetap tuh ya kalau nggak ada usaha ya untuk mengetahui. Hanya kalau sekarang gitu udah gampang ya, karena udah diatur tuh ya, nah, dengan ya apa tuh jadwal-jadwal sholat tuh ya, dengan usaha para ulama tuh ya, ulama ahli falak. Nah bikinin kita tuh jadwal sholat tuh ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan tuh ya, bulan ini hari ini, bulan ini bulan ini. Nah itu udah ada ya, sekarang dimudahkan lagi tuh dengan adanya nah ini tuh ya, itu ya buat jadwal itu udah dikasih tahu dah tuh ya, kita tinggal ikutin dah tuh ya, tuh ya. Jadi nggak perlu pakai ijtihad lagi, kita tinggal liatin aja dah gitu ya. Nah waktunya kapan nih, zuhur jam berapa ya gitu, jam 12 kurang berapa 5 menit kan gitu ya, udah itu ya, kita yakin bahwa itu
gitu ya. Yakin, nggak boleh atau emang segitu apa, jangan. Kalau kita ragu nggak sah, ya kita ragu nih, udah zohor apa belum? Biar kata orang udah azan juga kan, orang udah azan nih, ya zohor gitu azan gitu, kita dengar itu, sama kita belum waktu zohor itu udah azan aja, ya padahal umpama udah jam 12, ya kurang 5 menit dia azan tuh, sama kita masih nggak sah, tetap kita harus, ya yakin ya bahwa itu udah masuk waktu kita ya. Nah, artinya ini ya. Wa in sadaqan wa illam tatawaqqaf ala niyatin, kalau ibadat yang enggak ditentuin pakai niat gitu ya. Gitu ya. Nah, ala niyatin ya, kal azani itu seperti azan enggak perlu niat. Nah, sekarang kita azan nih zohor ya, begitu sebenarnya belum masuk waktu ya gitu, sama kita akhirnya udah nih begitu kita azan ya, nah masuk tuh waktunya jadi gitu. Nah kalau sholat tuh ya menurut kita wah udah masuk nih, tapi belum waktunya nyatinya gitu, kita sholat dari awalnya belum, di tengah-tengah ya begitu kita lagi sholat udah serakaat atau 2 rakaat masuk waktunya baru, nah itu nggak sah gitu ya. Karena tadi kita di awal ya, belum masuk waktu tuh gitu ya. Ya gitu. Wal khutbati, dan khutbah juga ya, khutbah kan nggak pakai niat ya, itu aku niat khutbah enggak ada gitu ya. Nah gitu. Sohapi luha wa in sodapal waktu ya, maka sah tuh ngerjainnya kalau emang bertepatan waktunya. Wa illa pala, kalau enggak juga belum, itu enggak sah juga katanya. Nah mana tuh wa huwa zawalu samsi ya, pertama waktu nih untuk sholat yaitu gelincirnya matahari ya gitu, anwasatis samai, dari tengah-tengah langit gitu ya, bi tiba rima ya zaharulana, yaitu dengan ya ukuran anggapan kita yang jelas nih. Jadi kita lihat ada matahari itu ya di tengah-tengah gitu ya. Nah itu udah bergeser tuh gitu ya. Nah ya bergeser ke barat gitu ya, matahari kalau kita sini gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya jadilah nafsal amri bukan secara hakiki. Ya wa yu'lamu bi ziyadati zilli ala zillil istiwa, dan juga ya gitu ya harus diketahui dengan tambahan daripada zilul istiwa. Zilul istiwa itu artinya bayangan yang ada ya di tempat kita gitu ya. Zilul istiwa ya, karena kita nih bukan apa nih, kalau orang yang ada di khotul istiwa sono emang matahari tengah-tengah nih jalan gitu ya. Nah itu nanti bayangan kita tuh kalau lagi tengah gini kan nggak ada tuh, nggak ada bayangan. Nah kalau kita nih kan di sini ya ada kalanya lagi di apa tuh di sebelah apa ya, sebelah selatan khotulistiwa, ada kalanya di sebelah utara khotulistiwa gitu. Nah ya, nah kalau kita di sini lagi di sebelah selatan istiwa, nah itu biasanya matahari biar kata di tengah nggak lempeng kan. Nah gitu ya adanya, nah itu matahari biasanya kita ada di sebelah kanan itu apa sebelah utara. Nah nanti kalau matahari dia ada di apa tuh ya di utara khotulistiwa, nah kita di sebelah ya selatan itu. Nah kalau emang di apa tuh ya kayak di Kalimantan itu kan yang di itu ya setengah tuh kali khotulistiwa, nah itu lempeng tuh nggak di situ ya. Nah tuh ya, nah kalau lempeng itu kan nggak ada bayangan. Nah nanti dia bergeser dikit baru ada gitu ya. Artinya atul istiwa itu katanya. In kana jika ada paila payuk di suhu. Nah buat apa tuh, buat sholat apaan tuh gelincirnya matahari li zuhri, untuk sholat zuhur. Jadi ya. Zuhri ya bacanya zatnya doma, zuhri zuhur bukan zuhri. Kalau zuhri punggung gitu ya, belakang zuhrun itu ya, tapi kita biasa sebut sih zohor. Soli pada zohri, yang soli pada zohri, soli pada zuhri gitu ya, ratu zohira ngatu ya gitu ya. Nah artinya li zuhri itu
Sumiyat ya bizalika dinamakan tuh salat itu salat zuhur. Kenapa? Li'annaha awwalu salatin salaha Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini fi yaumaini. Karena dinamakan salat zuhur karena dia itu mula-mula salatnya malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali fi yaumaini dalam 2 hari. Nabi itu ya salat sama malaikat Jibril gitu ya. Nabi salat malaikat Jibril imamin tuh waktu belum ada petunjuk ya, salat kan waktu perintah salat tuh. Nah, kerja ini kapan gitu. Nah, ya jadi malaikat Jibril turun ya waktu zuhur tuh. Nah, ya malaikat Jibril turun, malaikat jadi imam, Nabi ngikutin. Nah, pertama ya awal waktu tuh gitu ya. Nih mula-mula ya waktu zuhur awal tuh. Nah ya, hari besoknya, malaikat Jibril turun lagi, yaitu di akhir waktu zuhur gitu. Jadi batasnya tuh, nih mulai masuk waktu zuhur, nih gini, kan dulu lon aja jam, gitu ya, lon aja jam gitu dulu kan, lon aja jam gitu, jadi matahari gitu. Nah nih ya awal zuhur nih matahari segini. Nah begitu akhirnya zuhur, segini gitu. Jadi malaikat tuh ya Jibril turun tuh ya awalnya, mula-mula tuh sholat zuhur, awal waktu zuhur. Nah itu Nabi sholat tuh malaikat Jibril. Nah kemudian hari keduanya, malaikat Jibril turun lagi di akhir waktu zuhur gitu ya. Nah waktu zuhur tuh, ini begitu habis waktu zuhur kan gitu ya. Nah tuh ya, jadi malaikat Jibril tuh contohin ya nih waktu nih gitu ya. Nah marata ini fi yauma ini inda babil Ka'bati, yaitu di depan pintu Ka'bah katanya, bima fil jufrahnya, yaitu yang ada di jufrah tuh. Summa ilal hijri, kemudian malaikat sholat lagi di hijr Ismail tuh gitu ya. Nah berarti sih ya. Nah li ilmiha gitu waktu zuhirati, untuk mengetahui karena diketahuinya waktu yang zahirah, waktu yang sangat panas. Hanya dikatakan waktu zuhur tuh yaitu waktu yang panas, itu kan panas tuh kalau zuhur ya. Kalau kita lagi musim panas ini gitu ya. Nah itu kan kalau zuhur kan jam 12 kan itu ya. Nah itu kan lagi sedang panasnya. Sampai lagi di sono di Mekah tuh gitu ya. Nah ya negara yang panas tuh. Nah artinya ini dikatakan sholat zuhur, sholat yang waktu panas gitu. Hanya dalam suatu hadis Nabi kalau waktu zuhur kalau lagi musim panas, nah itu Nabi agak takhirin sholat zuhurnya. Artinya tuh enggak di awal waktu, umpama zuhur jam 12, Nabi kerjainnya tuh udah jam 1 gitu. Kan udah apa tuh? Ya udah panasnya udah agak hilang gitu ya, enggak terlalu panas. Nah, ya kalau lagi musim dingin, itu Nabi kerjakan di awal gitu. Karena enggak ada ya, rasa apa tuh enggak ada panas kan kalau dingin gitu. Kalau lagi panas, Nabi dia dinginin dikit gitu ya. Gitu ya. Nah gitu ya, piluhan tuh gitu ya gitu ya. Ya babil Ka'bah wa ya ilmi waktu zahirat air hari panas. Wa bulughu zilli kulli syai'in mislahu zaidan ala zillil istiwa'i. Dan waktu zuhur tuh atau waktu zuhur tuh akhir waktu zuhur yaitu sampai bayangan setiap sesuatu itu sama gitu ya. Zaidan ala zilil istiwa ya, yang melebihi dari bayangan yang ada gitu ya. Jadi kalau akhir waktu zuhur kalau bayangan tuh udah sama ya berarti udah habis waktu zuhur gitu ya. Oh ya. Nah tuh ya, jadi dari awal tuh gelincir matahari. Nah habisnya, itu apabila bayangan sesuatu itu sama panjangnya gitu. Kalau kita ukur gitu ya. Nah artinya tuh buat waktu zuhur gitu. Ya, ini kan karena belum ada jadwal, belum ada jam
gitu ya. Jadi belum ada jam tuh. Nah kalau sekarang kan ada jam 12 sampai jam 3 atau jam berapa kan gitu ya. Nah itu ya. Nah inkana tuh ya alal jiswa inkana indahu zillun tuh ada bayangan. Lil asri kalau udah bayangan tuh sesuatu tuh sama lebih dikit itu buat sholat asar. Artinya udah masuk waktu asar gitu ya. Kalau bayangan tuh udah lebih dikit gitu ya. Nah buat asar sumiyat li sholati sumiyati sholatu bizalika dinamakan tuh sholat itu sholat asar. Kenapa? Litanaku si dau isyamsi karena udah kurangnya sinar matahari ya. Sinar matahari itu kalau asar udah kurang, nggak begitu panas sudah gitu ya. Nah itu ya dikatakan asrun tuh litanaku si dau isyamsi minha hatta ya pernah tasbih hatta ya pernah ya tasbihan winaka ya witana kusi ya witana kusi ya apa ya ini ya hatta ya tasbihan ya hatta ya pernah tasbihan witana kusil ghasalati minasaubi ya bil asri hatta tugniya ya gitu. Nah dikatakan tuh sholat asar kenapa? Karena ya gitu disolati bisalika litanaku sidau isamsi karena asar itu udah kurang ya panasnya sinar matahari ya sehingga ya pernah tasbihan sehingga hilang tuh ya panasnya itu tasbihan witanaku sighasalati minasaubi yaitu diumpamakan seperti kurangnya ya air basuhan baju ya. Kenapa? Bil asri dengan diperas ya kan. Kalau kita nyuci baju kan kalau baju diperas kan air kan kurang gitu. Nah sama juga asar ada kalau asar tuh rata lugotnya tuh diperas gitu ya asir ya. Kalau asir itu jus gitu ya diperes gitu ya gitu ya hatta tapna sehingga habis tuh katanya. Wa ghurubi samsi dan terbenamnya matahari ay guyubati jami ikorsi samsi artinya yaitu hilangnya ya lingkaran seluruh lingkaran matahari itu ya. Jadi waktu asar tuh habisnya apabila matahari itu lingkaran matahari masuk gurubnya masuk tuh ya tenggelam gitu ya samsi. Wa in baqiya su'sa'u ya sekalipun sinarnya tuh ya masih ada ya. Jadi apa tuh mataharinya udah ya masuk gitu ya. Jadi ya matahari kan bundar gitu. Nah dimasuk sini dah ya nggak kelihatan tapi cahayanya masih ada gitu ya gitu. Hanya kalau waktu maghrib itu kan ya nah itu kalau udah apa tuh udah kuning itu ya timbul merah nah itu berarti mataharinya tuh udah tenggelam udah itu. Nah kalau masih kuning tuh nah itu mataharinya masih udah masuk tapi sinarnya masih keluar gitu itu ya. Hanya sebagian ulama tuh ada yang udah masuk waktu maghrib biar kata masih ya kuning tuh ya cahayanya itu ya. Kalau yang puasa tuh ya udah boleh buka gitu ya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau udah masuk tuh ya seluruh tuh wain ya matahari itu lingkaran matahari sekalipun ya sinarnya tuh masih ada itu lil maghribi itu untuk sholat maghrib. Jadi sholat maghrib matahari masuk tuh. Ini dikatakan ghurub ya gitu. Sumiyati sholatu bizalika dinamain sholatnya tuh dengan sholat maghrib. Kenapa bizalika? Liha akiba waktil ghurubi karena ngerjainnya sesudah matahari terbenam matahari masuk hanya dikatakan maghrib gitu ghoroba ya daripada ya tenggelam.
Wa ghurubi syafaqil ahmari lil isai, dan terbenamnya ya apa tuh mega yang merah itu udah masuk waktu isya itu ya. Jadi kalau waktu isya tuh meganya merah tuh cahayanya merah tuh nggak ada hilang. Nah itu berarti udah masuk waktu isya. Nah, itulah ya. Jadi kalau imam apa tuh kita Imam Syafi'i itu, nah itu waktu maghrib itu sedikit gitu ya waktunya itu nggak apa ya nggak lama karena cahaya tuh mega yang merah itu cepat hilangnya begitu masuk waktu maghrib tuh ya nggak lama sekitar ya setengah jam lah ya udah hilang dah tuh kita ya. Nah tuh ya Isya. Wahia bikasril ain ya bacanya isya ya bikasril imani wal mad dan dibacanya panjang ya wal isa'u gitu ya. Nah ya lugotan ini dalam sisi bahasa ismun li awwali zulami itu nama yang mula-mula gelap itu isya ya. Kalau asa itu makan gitu ya makan tuh makan malam asa. Kalau isya sholat isya nama isya gitu ya. Nah ya nama awal gelap tuh ya. Wasumiyat bihi sholatu dinamakan dengan dia tuh gelap sholat lipi liha kina izin karena dikerjakan tuh sholat isya ketika itu ketika udah gelap tuh gitu ya. Nah ya lipi liha kina izin. Nah wayan bagi ya gitu nadbu takhiriha ila zawalil aspari dan sebaiknya mentakhirkan tuh sholat isya sampai hilang ya warna kuning-kuning tuh ya hilang dah merah hilang yang merah hilang kan ada kuning-kuning nah gitunya. Nah supaya yang hilang kuning-kuningnya ya hilang baru kerjain isya. Wal abyad dan juga putih gitu ya. Khurujan min khilafi man aujaba zalika. Ini keluar daripada yang mewajibkan tuh udah waktu isya udah masuk gitu. Zalika. Waman la safaqah lahum dan orang yang enggak ada safaqah, enggak ada apa tuh mega ya gitu. Safaqul ahmar lahum. Au lam yaqib ya gitu ya atau mataharinya tuh enggak terbenam ya gitu ya. Jadi kalau mataharinya enggak terbenam tuh ya kan gitu ya. Jadi enggak ada waktu maghrib tuh, jadi enggak kelihatan. Nah itu pakai ya waktu itu jam kalau kita sekarang gitu ya. Jadi waktunya dilihat tuh nanti ada apa tuh ada warna apa tuh cahaya yang merah, ada yang kuning gitu ya. Ya bagi orang yang nggak apa au yakib ya bikairi ya nah gitu lam yakib yuk tabaru kina izin ghibatuhu maka dianggap udah hilangnya tuh cahaya tadi bi akrabi baladin ya yaitu dengan negara yang lebih dekat dari dia ya nanti negara kita yang sebelah gitu ya nah gitu ya ilahim wi'an ya wi'ayyan siba waktul gurubi indahulaika yang ditetapkan waktu terbenamnya matahari ya indahulaika kepada mereka ila lailihim sampai malam mereka fa'in kana ya gitu fa'in kana sudusu masalan jika itu ada seperenamnya ja'alna laila haulai ba'da sujudnya maka kita jadikan malam buat mereka itu sesudah seperenamnya gitu ya waktu ghurub seperenam dari waktu terbenamnya matahari ya wa baqiyatuhu waktul isya ya dan sisanya itu adalah waktu isya wa in qasurajidan sekalipun pendek sekali gitu ya. Nah jadi kalau di negara-negara yang enggak apa tuh mataharinya enggak terbenam jadi nanti ngelihat negara yang tetangga yang dekat gitu ya negara yang sebelah yang dekat tuh di udah maghrib belum gitu ya. Nah nanti kita ambil ukuran dari dia tuh gitu ya. Watulu ul fajri sodiki dan terbitnya fajar sodik wa huwa bayadu su'ai samsi
yang dikatakan fajar sodik itu yaitu putih sinarnya matahari inda kurbiha minal ufuki ketika dia dekat daripada ufuknya asarki ufuk di timur ya gitu al muntasiri dauhu yang tersebar di punya sinarnya itu fajar sodik disebut gitu ya. Nah, al-mu'taridi yang melintang gitu ya, ya gitu ya. Ah ya. Ya yang melintang haswa simalan ya lil fajri ya gitu ya. Nah, yang melintang januban wasimalan yaitu yang melintang tuh fajar sodik yaitu yang melintang ke apa dari utara dari apa tuh dari selatan ke utara itu ya emang kalau fajar tuh nanti ada fajar dua ada fajar sodik fajar kazib kalau fajar sodik ya itu subuh gitu ya karena cahayanya tuh nanti terang ya cahaya putih terang gitu nah itu kelihatan tuh dari ya selatan ya ke utara itu ya melintang ke sono di langit tuh kalau lagi musim panas lah ya kita kalau kita ada di Tegalan di tempat yang itu tuh terbuka kita bisa lihat ya kalau kita sekarang kan udah ketutup ya bangunan apa nggak bisa dilihat ya kalau di apa tuh di lapangan dah ya kita bisa lihat tuh gitu ya nah ada lagi fajar kazib kalau fajar kazib tuh sebelumnya yaitu ke sana terangnya ya dari timur ke barat itu kazib itu nah kalau fajar kazib tuh ya biasanya terang gitu terang habis terang hilang gelap gitu ya nah kira-kira ya setengah jam atau apa tuh nanti baru keluar tuh ya fajar ya sodik subuh dah gitu tuh kalau fajar kazib itu biasanya tuh hilang gitu udah gitu tuh biasanya kita tuh orang yang apa tuh ya begadang ngantuk di situ gitu ya itu ya nah kalau fajar kazib tuh begitu fajar kazib hilang ngantuk tuh gitu ya itu yang dari pagi nih dari sore begini dibegadang lah nih terus deket subuh aja ya lain gitu kan biasanya begitu gitu dulu gitu ya dari sore itu kan kita ngapa tuh kan kita apa tuh di sore kan kita kuat tuh begadang apa gitu deket subuh udah aku gak kuat nih ya gitu nah itu biasanya fajar apa tuh bulan subuh gitu ya bulan subuh nah itu biasanya rep itu dah ya itu fajar kazib tuh gitu ya nah gitu ya nah turun fajar sodik tuh minasarki tuh nah ya mina syi'a isamsi ya inda qarjiha minal ufuqi sarki ya al muntasiri dauha ya nah gitu ya tuh fajarnya gitu wal mu'taridu apa tuh ya junuban wasimalan di annahu lil fajri wahaya wa hadzihil khamsu lam yajtami li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya salat yang 5 waktu ini enggak berkumpul ya artinya enggak terkumpul pada nabi-nabi yang lain kecuali kepada nabi kita Nabi Muhammad ya jadi kalau nabi-nabi yang lain tuh salatnya di mana tuh gitu ya satu waktu doangan nah yang ada nih ya sama Nabi Muhammad kita nih itu 5 waktu tuh gitu ya yang lain enggak gitu wal hikmatu apa hikmahnya tuh Nabi Muhammad dikasih sholat 5 waktu hikmahnya apa ya pitaksi si shalawatil khamsi mengkhususkan sholat 5 waktu tuh buat Nabi Muhammad gitu ya gitu ya nah ya ditasi sih ya ya sholatul khamsi bi auqatiha dengan waktunya ya bi adadi rakaatiha dan juga dengan bilangan-bilangan rakaatnya gitu ya. Jadi Nabi Muhammad kita nih ya dikhususin tuh waktunya dan juga rakaatnya. Ya, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 kan gitu ya. Nah, kalau apa nabi-nabi yang lain ya 2-2 aja gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, itu ditentukan tuh rakaatnya. Qala ba'dul hukama berkata sebagian ahli hikmah nih ya tukhtassu kullu salatin minal khamsi
wil auqati dikhususkan katanya ya setiap sholat yang 5 waktu itu yaitu dengan waktu dan juga dengan bilangan. Apa maksudnya? Litahsi likul linabiyin sholatahu bizalika, karena untuk mengkhususkan setiap nabi dengan sholatnya itu. Wa awwalu man shollat subha Adamu alaihi salam. Yang mula-mula sholat subuh yaitu Nabi Adam gitu. Jadi kalau Nabi Adam tuh sembahyangnya subuh doang gitu ya. Enak ya kok gitu. Itu atuh doangan ya, banyakan bengong. Iya, kalau sehari man subuh doang, tapi subuh ngapain dah ya, nggak sembahyang lagi ayam mulu. Itu ya, tuh Nabi Adam tuh ya, subuh tuh Nabi Adam tuh katanya gitu. Hina kharaja minal jannah, ketika Nabi Adam keluar dari sorga ya. Jadi Allah wajibin kepada Nabi Adam itu untuk sholat subuh gitu ya. Nah, wara'a ya gitu ya. Wara'a zulmatu pakhaufan sadidan, maka Nabi Adam melihat ada satu gelap gitu ya, maka dia sangat takut katanya. Falamma insaqal fajru shalla rakaatain, ya shalla rakaatain ya, maka begitu ya terbit tuh ya sinar matahari, nah maka dia sholat tuh ya fajar tuh, terbit fajar, maka Nabi Adam sholat tuh katanya 2 rakaat. Rakaatun li syukri ala ya ghalasihi ya minaz zulmati wa rakaatun li syukri ala dau'in nahari. 1 rakaat Nabi Adam sholat bersyukur karena selamatnya dia itu dari kegelapan, dan yang 1 rakaat lagi karena mensyukuri atasnya kembalinya sinar siang itu gitu ya. Jadi Nabi Adam tuh sholatnya sholat subuh. Nah ya disuruhin, kenapa? Waktu diturun ke bumi dia ya, nah siang gini kan terang gitu ya. Nah begitu malam gelap kan, nah, Nabi Adam tuh rasa ketakutan gelap itu ya. Nah akhirnya kan ya begitu waktu subuh tuh terbit fajar kan, nah kelihatan tuh terang ya gitu ya, kelihatan terang. Nah dengan begitu Nabi Adam tuh gembira gitu. Hanya Allah perintahkan dia untuk sholat itu, sholat fajar, sholat subuh ya 1 rakaat untuk ya. Nah, syukurnya dia tuh karena selamat daripada ya gelap, dan yang 1 rakaat syukurnya dia itu ya karena ya mendapatkan kembalinya kepada terang lagi gitu ya. Kan kalau udah subuh kan terang sono ya. Itu kan begitu juga kan, kalau belum subuh kan kayaknya gimana ya, masih gelap gitu ya. Tapi begitu udah subuh ya, begitu udah subuh ya kata masih gelap juga perasaan udah lain kan ya, udah rasa siang gitu ya, lain udah gitu ya. Nah itulah ya gitu. Nah tuh ya buat Nabi Adam tuh. Jadi yang mula-mula tuh sholat subuh yaitu Nabi Adam. Wa awwalu man sholat zuhra ya Ibrahim alaihi salam. Yang mula-mula sholat zuhur yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh sholatnya zuhur, Nabi Adam ya subuh, Nabi Ibrahim yaitu zuhur. Hina amarallahu ta'ala bizibhi waladihi Ismail, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Summa ya yazbahu ya summa yazbahu ya bid'an ya gitu bid'ahu, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih sebagai tebusannya. Wazalika hina zawali samsi, yaitu ketika gelincirnya matahari gitu ya. Nah pasalla arba'an, maka Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat katanya gitu ya. Zuhur tuh gitu ya 4 rakaat ya gitu. Rakaatun 1 rakaat li syukri ya alal bidai, yaitu 1 rakaat
bersyukur atas tebusan, wa rakaatun lisyukri ala zahabi khaznihi, 1 rakaat dia bersyukur karena hilang duka citanya ya ala waladihi, wa rakaatun litalabi ridallah, ya 1 rakaat untuk mencari keridhaan Allah ya taala alaihi, wa rakaatun ya li husulin nikmati, ya yang 1 rakaat lagi karena mendapatkan nikmat, wahiyal kabsu al munzilu minal jannah, yaitu kambing kibas yang Allah turunin dari sorga gitu ya tuh ya. Jadi Nabi Ibrahim sholat tuh zuhur 4 rakaat ya karena Allah perintahkan untuk sembelih anaknya Nabi Ismail, nah gitu kan. Nah itu di waktu zuhur. Nah ya kagak jadi kan disembelih anaknya, akhirnya Allah kasih sebagai tebusannya tuh yaitu kambing kibas gitu ya. Hanya diperintahkan tuh Nabi Ibrahim untuk sholat 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 rakaat ya karena untuk mensyukurinya tuh ya, ya karena nggak jadi sembelih anaknya kan gitu ya. Ya gitu ya. Nah itu ya. Nah tuh ya. Nah, itu buat apa Nabi Ibrahim waya kabsun tuh gitu ya. Gitu ya li talabi ridallah taala ini. Nah ya. Nah warokatun ya gitu apa tuh ya likusul nikmati wal kapsul al munazzilul jannah wa huwa kabsu Habil, yaitu kambing kibasnya si Habil yaitu anak Nabi ya Adam tuh. Wa awwalu man shallal asra, siang orang yang mula-mula salat asar siapa? Yunusu, yaitu Nabi Yunus yang salat asar tuh yaitu alaihi salam ya. Inna akhrajahu Allahu min batnil hud, ketika Allah keluarin Nabi Yunus dari perut ikan hud gitu. Wa huwa mislu parakhir tairi, yaitu seperti telur burung gitu ya. Allazi lari safihi, yang enggak ada bulunya ya gitu ya. Jadi Nabi Yunus tuh begitu keluar dari perut ikan tuh itu kayak telur itu ya, nggak ada ininya gitu, lembek lah gitu ya gitu ya. Allazi lari sapihi wa qad kana fi arba'i zulumatin, katanya Nabi Yunus ada di dalam 4 kegelapan ya. Kalau di Quran bilang fi salasi zulumat, di Quran bilang 3 ya kegelapan. Di sini katanya 4, mana nih? Zulumati zulmatul hasa ya gitu ya. Yang pertama yaitu gelapnya ada di perut ikan ya gitu ya, hasa tuh. Wa zulmatul ma ya, kedua gelapnya air. Yang ketiga wa zulmatul lail, ketiga gelapnya malam. Yang keempat wa zulmatu batnul hut, dan yang keempat yaitu gelapnya di perut ikan tuh. Wa kana khurujuhu waqtal asri, dan keluarnya Nabi Yunus di waktu asar tuh ya dari perut ikan tuh. Fasalla arba'a raka'atin syukran lillahi ta'ala, maka Nabi Yunus salat 4 rakaat asar karena mensyukuri atas selamatnya dia tuh ya dari dari kegelapan yang 4 tadi gitu ya. Nah itu wa awwalu man shallal maghriba, yang mula-mula salat maghrib yaitu siapa gitu ya Isa alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Hina kharaja min qaumihi, ketika dia itu keluar dari kaumnya. Wahina ya gitu ya, wahina guru bisamsi wahwa ya gitu, wahwa hina guru bisamsi, Nabi Isa keluar dari kaumnya itu ya ketika terbenamnya matahari. Fasalla salasa rakaatin, maka Nabi Isa sholat 3 rakaat. Rakaatun linafil uluhiyah, 1 rakaat untuk menyatakan dia bahwa dia itu bukan Tuhan ya, menafikan tuh man ghairillahi, dari selain daripada Allah. Wa rakaatun ya saniyatun linafil tuhmati min ummihi, yaitu untuk menghilangin dugaan-dugaan terhadap ibunya
Ya, karena ibunya kan dituduh kan orang yang nggak akan punya suami, hamil kan gitu ya. Nah, gitu tuhma anumihi an qazafil ya kaumihi daripada qazab tuduhan kaumnya tuh. Waraqatun ya li isba'i taksiri ya, dan satu rakaat itu menetapkan tuh taksir wal uluhiyah dan ketuhanan Allah tuh lillahi ta'ala wahdah gitu. Walihaza tajtami'u rakaatani awalatani, dengan inilah terhimpunlah dua rakaat. Yang pertama watan faridur rakaatu saniyah, dan misa ya pada rakaat yang ketiga gitu. Wa awwalu man shallal isya Musa alaihi salam, yang mula-mula salat isya yaitu Nabi Musa alaihi salam, hina dalla anit tariqi, ketika Nabi Musa itu tersesat di satu jalan tuh di kota Tiyah tuh ya gitu. Hina khurijihi min Madyana, ketika Nabi Musa keluar dari kota Madyan, wa huwa fi akhiri ya gitu ya, yaitu fi akhirini ya arba'a ya bukan wa huwa fi ahzan ya, bukannya fi akhir, wa huwa fi ahzani arba'atin. Nabi Musa ada dalam duka cita yang 4 macam. Artinya Nabi Musa waktu keluar dari kota Madyan tuh, Nabi Shu'aib ya, nah dia itu mendapatkan ada 4 macam duka cita tuh, kebingungan gitu ya. Nah fi khazanin, nah satu ya gitu arbati ya, fi khazanin ala zaujihi ya, pertama duka cita atas istrinya, wa khazanin ala akhihi Harun, Nabi Musa bingung ya, duka cita atas saudaranya Nabi Harun alaihissalam, wa khazana ala auladihi, dan juga dia ya duka cita atas anaknya, wa khazana ala satwati Fir'aun, dan Nabi Musa bingung atas kekerasan Fir'aun tuh katanya. Nah ya faqala sahullahu zalika kulluhu, Allah bebasin semua itu dari Nabi Musa tuh katanya. Kulluhu ya biwa din sodikin, dengan janji yang benar dari Allah, zalika fi waqtil isya'i, pada waktu isya katanya Allah janjikan. Fasalla arba'a raka'atin, maka Nabi Musa salat tuh 4 rakaat katanya. Rakaatin ya syukran lillahi ta'ala, karena syukur kepada Allah, ala zahabil ahzanil arba'ah, atas hilangnya duka cita yang 4 gitu. Nah inilah ya diriwayatkan begitu ya. Jadi yang sholat tuh ya, nah subuh Nabi Adam gitu, sholat zuhur Nabi Ibrahim, sholat ya asar ya gitu ya. Tadi Nabi Yunus ya. Nah sholat maghrib ya Nabi Isa, nah sholat isya Nabi Musa. Nah itu ya, ini kumpul ngapa tuh? Iya lain itu. Iya. Nah di sini ada nih itu pendapatnya. Waruya anna subha li Adam wa zuhru li Daud tuh ya. Ada beda tuh pendapat ya. Jadi ada lagi pendapat nih, diriwayatkan lagi bahwa subuh, yang salat subuh Nabi Adam. Nah ya. Nah terus lagi wa zuhru li Daud, bukannya Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Wal asru li Sulaiman, Nabi Asar Nabi Sulaiman ya. Wal maghrib li Yakub, Nabi Yakub maghrib. Wal isya li Yunus ya, isya Nabi Yunus. Ini pendapat ya. Jadi ada pendapat yang ya lain lagi pendapat nih ulama gitu ya. Nah gitu ya. Waqad nazamaha ba'duhum min bahri tawil faqala li Adam subuhun wal isya li Yunus wa zuhrun li Daud wa asrun li Sulaimana wa maghribun Yaqubu wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirran wa alana gitu ya. Nah itu ada baharnya. Jadi dikatakan sini li Adam subhun,
Nabi Adam sholatnya subuh, Isya Nabi Yunus, Zuhur Nabi Daud, Asar Nabi Sulaiman, Maghrib Nabi Yakub, ya. Nah semua ini qad jumi'at lahu, ya, yang 5 nih dihimpun baginya itu alaihi sholatu wassalam, yaitu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW tuh sirran wa alana, ya, secara jelas dan ya rahasia gitu ya. Nah itulah ya, jadi umat Nabi Muhammad ini ya dikasih tuh waktu paling banyak untuk sholat ya, supaya kita dapat nilai pahala para nabi-nabi yang dahulu gitu ya, gitu. Jadi kita dapat nilai pahala dan juga mendapatkan pahala yang Allah ya wajibkan awalnya tuh 50 waktu. Jadi kita kerjakan 5 waktu, jadi nilainya dapat 50 waktu gitu ya. Nah inilah ya satu keutamaan buat Nabi kita Nabi Muhammad ya, dan juga umatnya ya. Kita sebagai umatnya tuh ya, yang Allah katakan kuntum khaira umatin, kamu ini adalah umat yang paling bagus ya, umat Nabi Muhammad ya. Kita nih umat yang paling cakep, paling bagus gitu. Dan juga umat kita nih umat Nabi Muhammad nanti ya sebagai apa ya, sebagai ya saksi buat umat-umat yang dulu gitu ya. Meskipun kita belakangan tapi jadi saksi orang duluan. Kok begitu? Nah kan gua ngalamin ya, karena kita percaya ya kepada nabi-nabi mereka gitu. Nah jadi kita dijadikan saksi gitu. Dan juga termasuk umat Nabi Muhammad nanti yang masuk surga paling dulu. Belum ada orang yang masuk surga ya, nanti umat Nabi Muhammad paling dulu gitu ya. Itulah ya Allah berikan ya keistimewaan bagi kita nih umat Nabi Muhammad. Hanya kita apa tuh ya, itu takzimlah, cintailah ya kepada Nabi Muhammad tuh. In kuntum ya tuhibbunallah fattabi'uni gitu ya. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah maka ikutinlah aku, ikutinlah Nabi Muhammad ya. Kita ikutin Nabi Muhammad tuh sunnah-sunnahnya ya, jangan apa tuh ya, jangan puji-puji doang ya. Kita puji, kita apa tuh ya, kita ini ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi Allah ya gitu ya. Kita tawasul, sunnahnya kita nggak kerjain. Nabi nggak senang. Nabi senangnya tuh kalau sunnahnya apa yang Rasulullah kerjain tuh sunnahnya, baik dalam ibadat di luar ibadat kan gitu ya. Nah itu kita kerjain, itu Rasulullah senang dah gitu ya. Hanya biar kita bikin Rasulullah senang sama kita gitu ya. Kalau Rasulullah senang sama kita pasti dia bakal cinta kepada kita gitu ya. Tuh ya, jangan sekedar ituan itu ya. Hanya takzim lah, hormatin lah ya kebesaran-besarannya gitu ya. Nah kita masuk nih besok tahun baru ya. Nah hormatin tuh, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub ya. Kata Allah tuh, wa may yu'azzim sa'airallah, siapa orang yang menghormati, membesarin syiar-syiar Allah ya. Besoknya tanggal apa tuh, hari Selasa kan tanggal 1 Muharram tuh ya. Nah kita takzim dah ya, kita hormatinnya gimana ya, kita banyakin tuh ya apa tuh ya, apa tuh ibadat ya kepada Allah. Kita baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun ya, kita minta sama Allah ya supaya Allah ya gitu. Jangan bulan Masehi aja kita hormatin, masa bulan kita nih bulan Hijriah ya kita nggak hormatin itu ya. Kita hormatin lah, kita takzim ya. Ulama-ulama ya menganjurkan kita kan kalau di awal ya bulan apa tuh ya, bulan Muharram ya, itu baca ayat kursi gitu ya, baca ayat kursi gitu ya. Nah semampu kita dah ya. Ada yang ya ulama yang suruh 360 kan banyak. Kalau kita udah keseringan baca ayat kursi udah lebih dari itu ya. Nah ya sekarang kita tambahin dah gitu. Kalau setiap waktu kita baca kan ya, habis sholat kita baca tuh ya ayat kursi 1 ya, sehari berarti 5 kan, 5 kali apa tuh, kali sebulan aja udah berapa, udah 150 kan, 150 kali 12 berapa ya. Oh ya,
udah banyak udah ya gitu ya 150 10 apa 10 bulan aja udah 1.500. Nah itu kan yang dianjurin baca 360 kan bagi orang yang nggak pernah baca ayat kursi ya, yang nggak pernah baca ayat kursi tiap hari setiap tahun dah tuh lu baca dah 360 buat nutupin. Nah kalau kita udah tiap hari kita baca bahkan bisa lebih dari itu ya. Belum yang lain-lain itu sembahyang sunat apa kita pakai baca ayat kursi ngapa gitu ya. Hanya tinggal kita tambahin aja ya di awal apa tuh ya kita takzim dah kita minta ya dengan keberkahan ayat kursi ini ya biar Allah bukakan tuh pada kita nih ya dengan tahun baru haza yaumun jadid ya wasanatun jadidatun ya Allah nih ya hari yang baru tahun yang baru kan gitu ya kita minta doa ya supaya Allah ya kasih kita ya sesuatu perubahan yang baru yang lebih bagus gitu ya minta sama Allah gitu karena Allah tuh selalu itu ya selalu memberikan suatu ya manansah min ayatin au nunsiha nati bi khairin minha au misliha ya jadi begitu bertukar tuh ya tahun yang ini habis Allah ganti dengan tahun yang baru. Nah dengan digantinya tahun yang baru ya berarti Allah kasihkan yang baru lagi yang lebih bagus ya kita minta dah ya yang lebih bagus ya, untuk tahun yang berikutnya lebih bagus lagi gitu ya jadi jangan apa ya jangan sampai tahun yang berikutnya itu lebih jelek. Emang sih ada hadis Nabi mamin yaumin illa wa ba'dahu sarun minhu. Nabi kata enggak ada satu hari yang hari berikutnya itu lebih bagus daripada hari kemarin gitu ya. Hari kemarin lebih bagus sama hari yang bakal datang. Tapi kita minta sama Allah supaya Allah ya berikan kita yang terbaik, yang bagus gitu itu ya. Jadi jangan sampai diliwatin aja dah ya. Malam Selasa ya, malam tahun baru gitu ya. Nah, ya kita minta dah sama Allah dulu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqwabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.